Halo guys, kembali lagi dengan saya Freddy. Ini dia Spectre terbaru dari Viata. Ya, ini adalah Fitme Spectre 2 dari Viata. Untuk kemasannya dia keren juga ya. Ini kalau dipindah-pindahin gini dia berwarna-warni guys. Cuma saya merasa boxnya ini lebih kecil daripada Spectre yang pertama ya. Di bagian belakang ini ada fitur-fiturnya dan di sini ada specification-nya. Dia sudah menggunakan Bluetooth versi 5 dengan baterainya ini 260 mAh ya. Tertulisnya di sini bisa sampai 15 hari, untuk standby time bisa 30 hari atau 30 days. Kalau kita lihat untuk di bagian dalam kemasan nih juga sama ya, tidak ada yang berubah. Untuk warnanya juga tulisan dari boxnya nih mirip guys. Kita buka, untuk di dalamnya dia seperti ini ya. Kita lihat dia ada box kecil di sini untuk menyimpan kabel charger harusnya. Ya, seperti ini kabel chargernya. Dia menggunakan dock charging tapi dia sudah magnet guys, keren nih. Kalau yang kemarin Fitme Soul 2 itu belum magnet ya, hanya dock charging saja. Dia ada sini ada 4 pin. Untuk kabelnya sendiri ini sedang sih, nggak terlalu panjang juga nggak terlalu pendek. Kemudian di sini kita lihat ada strap ya. Untuk strapnya sendiri dia modelnya seperti ini, warna hitam. Modelnya sih mirip-mirip seperti leather gitu guys. Ada jahitan-jahitannya. Di sini dia ada 2 penyangga strap. Bakal dia ada logo Viata dari logam. Wow, cukup solid sih bakalnya. Di bagian quick release-nya dia ada di sebelah kanan ya. Yap, ini dia Spectre 2 smartwatch. Yap, desainnya bulat banget ya, kelihatan keren dan agak tebal sih menurut saya. Coba kita lihat untuk ukuran strapnya guys. Untuk strapnya sendiri dia menggunakan 22 mm ya. Kalau untuk lengan saya agak kebesaran sih kalau menurut saya. Ntar kita tes hands on. Kita lihat lagi di dalam kemasannya dia seperti ini guys. Boxnya berlapis-lapis ya. Dan di bagian bawahnya sekali ini ada user manual yang cukup lebar seperti biasa ya. Ciri khas Viata lah gitu. Dan dia memakai ini aplikasi terbaru guys, namanya adalah Smart Time Pro. Wes, keren ya. Ini bisa download di Play Store dan di App Store. Nanti kita lihat untuk aplikasinya. Kalau kita lihat dari desainnya ini keren banget ya. Dan kalau kita perhatikan untuk displaynya cukup besar ukurannya. Untuk ukuran displaynya sendiri dia tertulis 1,3 inch. Resolusinya yang besar guys, 360 x 360 pixel. Cuma dia tidak tertulis memakai panel apa ya, entah IPS atau TFT. Di bagian build quality-nya sendiri ini menurut saya ini cukup solid. Cuma dia di bagian case-nya ini warnanya glossy ya. Jadi mungkin bisa meninggalkan fingerprint gitu guys. Materialnya ini dia dari alloy yang mantep guys. Kalau untuk di bagian belakang dia dari plastik. Dia ada 4 pin charger di bagian sisi kirinya ya, atau kanannya kalau kita lihat di sini. Untuk di bagian displaynya juga kalau kita perhatikan dia ini rata ya guys. Dia tidak cembung ataupun cekung ke dalam gitu. Dia rata dengan body case-nya. Oh ya, satu hal dia juga sudah ada Bluetooth call ya. Di sini ada speaker, lalu ada mic di sini guys. Lubang kecil ya untuk mic. Nanti kita tes untuk suara speaker dari smartwatch ini. Untuk beratnya sendiri ini kalau saya timbang 56 gram lebih dikit, tidak terlalu berat sih ya. Di bagian tombol dia hanya ada satu tombol fisik aja, dia tidak bisa diputar ya guys, hanya bisa ditekan. Fungsinya untuk power button, power on off gitu ya. Dan kita lihat untuk di watch face, ini dia ada 5 pilihan tampilan watch face seperti ini ya. Kebanyakan analog guys, tampilannya seperti ini. Tetapi di aplikasinya ini masih banyak tambahan watch face. Kita lihat ke aplikasinya sekarang. Untuk aplikasinya dia seperti ini guys, aplikasi baru ya. Saya baru lihat sini. Di sini kita bisa menambahkan smartwatchnya Fitme Spectre. Lalu kita lihat untuk panggil, ini adalah watch face tambahannya dari aplikasi Smart Time Pro. Aduh, suka salah sebut guys. Di sini banyak sekali watch face tambahan seperti digitalnya juga ini keren-keren nih guys. Kita bisa sinkronkan saja ya. Kemudian di sini juga masih bisa kita custom dialnya dengan seperti ini. Wow, keren ya. Bisa rubah-rubah warna dan yang lain-lainnya di sini. Untuk screen timeoutnya menurut saya ini cukup sebentar sih ya. Dia hanya 8 detik saja guys, tidak sampai 15 detik. Yang mau saya sampaikan di sini adalah kualitas displaynya menurut saya guys. Ini mantap guys, keren, dan juga kalau kita perhatikan di sini sangat ringan banget untuk disentuhnya ya, layar sentuhnya. Dia tidak macet-macet gitu guys, tidak lag. Cuma sayangnya yang saya sayangkan di sini dia hanya ada satu pilihan UI saja, tidak bisa diganti-ganti UI-nya ya. Kalau biasa kan ditekan tombolnya 2 kali
bisa berubah, ini enggak. Cuma saya suka aja dengan UI seperti ini, list turun ke atas atau ke bawah ya. Jadi tidak ribet untuk memilih menu yang ingin kita gunakan. Dan yang saya suka selanjutnya di sini di bagian daya tahan baterai ya. Untuk daya tahan baterainya sendiri menurut saya ini cukup lumayan awet guys, karena mengingat dia ada fitur Bluetooth call yang mungkin akan lebih banyak memakan daya baterai. Tetapi di sini saya cek setelah beberapa hari pemakaian dia masih sisa separuhnya ya, belum sampai seminggu sih. Menurut saya biasa kalau smartwatch yang ada fitur Bluetooth call, kita berapa hari aja dia langsung lowbat guys. Oke, sekarang kita lihat ke bagian fitur-fiturnya guys. Kalau kita slide ke bawah, tampilan menu shortcutnya seperti ini guys. Dan yang membedakan di sini di bagian setting brightness-nya, UI-nya keren ya. Total brightness-nya ini berbeda. Lalu di sini ada DND. Di sini untuk mengaktifkan fitur Bluetooth call-nya ya. Kita bisa nonaktifkan kalau kita tidak pakai, untuk mengirit daya baterai juga guys. Kita lihat di bagian setting. Di sini ada untuk language, adalah pilihan bahasa ya yang bisa kita gunakan. Di sini ada dua doang ya, Inggris dan Indonesia. Kemudian ada power off, reset. Di about kita lihat di sini device name-nya menggunakan Fitme Spectre. Fungsinya ini untuk menghubungkan ke smartphone nanti ya. Lalu kita slide ke atas, ini untuk menampilkan menu utamanya. Seperti ini tampilannya, cukup banyak banget nih guys fiturnya ya. Kita ambil atau kita lihat fitur-fitur yang terpentingnya aja ya. Di health data ya, ini seperti ini biasa ya. Lalu di workout ini tidak ada history soalnya baru. Sport modes, di mode sport ini dia ada fiturnya adalah 9 fitur olahraga. Tampilannya di seperti ini. Dia tidak ada timer penghitung mundur ya, langsung masuk dan berjalan seperti ini. Dan dia belum ada built-in GPS. Oke, cukup keren. Di bagian bawahnya bisa di slide gini guys, bisa dilihat-lihat ya. Kemudian kita lihat yang di fitur kesehatan, ini ada heart rate. Kita tes. Ya, untuk fitur heart rate sendiri dia berjalan secara dinamis ya, atau berkelanjutan. Ini saya tes, mirip-mirip ya, sekitar 80-an. Kemudian kita lihat lagi untuk di bagian fitur kesehatan lainnya seperti SpO2. Tampilannya dia seperti ini, kita tunggu. Dia juga berjalan secara dinamis atau berkelanjutan. Ya, tampilannya dia seperti ini, mirip-mirip juga guys, sekitar 90-an ya, 96, 97. Ya, fitur kesehatannya dia hanya ada dua aja ya, SpO2 dan heart rate. Untuk fitur musiknya kita lihat di sini cukup lengkap. Dia ada untuk pengaturan volume, up and down, play, pause, next, dan preview. Yap, mantap. Ini kita lihat lagi, di sini ada fitur tambahannya seperti waiter, schedule, sleep data, notification, stopwatch, timer, alarm. Ini adalah call, adalah Bluetooth call ya. Nanti kita tes. Di sini ada fitur stress monitoring, remote kamera, QR code. Ya, itu aja. Oke, langsung aja kita tes untuk notifikasi telepon masuk dan juga pesan masuk seperti WhatsApp. Ya, satu hal untuk notifikasi WhatsApp masuk, dia hanya ada info pemberitahuan panggilan masuk aja ya. Tidak bisa untuk mengangkat telepon. Tes, 1, 2, 3, tes. Ini dia suara speaker smartwatch Viatas Fitme Spectre 2. Terima kasih. Oke, ini dia tampilannya guys. Seperti ini ya tampilannya. Bisa memunculkan nama pemanggil. Oke, satu hal lagi untuk fiturnya yang berbeda, hampir kelewat. Kalau kita slide dari kiri ke kanan, ini memunculkan seperti menu telepon ya. Kemudian di sini untuk notification, lalu di sini untuk schedule. Nah, kalau kita slide dari kanan ke kiri, ini untuk masuk ke menu pintasnya. Seperti ini, sleep data, heart rate, waiter, music, dan lainnya. Oke, cukup keren ya fungsinya. Kita lihat untuk notifikasi masuknya. Nah, seperti ini guys. Dia ada ini notifikasi YouTube ya, dia tidak ada logonya, hanya tulisan saja. Kemudian di WhatsApp kita lihat WhatsApp dia tidak ada logo juga, hanya tulisan seperti ini. Dan dia tidak bisa membaca pesan banyak karakter ya, hanya singkat aja gini guys, sebatas segini aja, tidak bisa diklik atau di slide. Kekurangannya mungkin di situ ya. Untuk fontnya sendiri menurut saya cukup baik, halus dan tidak terlalu besar. Untuk harganya sendiri, Fitme Spectre 2 dihargai di ini saya lihat yang di Shopee ya. Harganya 889 ribuan guys. Dan ini sedang ada flash sale, dia garansinya ini adalah 12 bulan ya di Indonesia. Link pembelinya nanti saya taruh di deskripsi video, kalian bisa cek aja langsung guys.
Dan terakhir ini saya coba ukur untuk kalian guys. Siapa tahu lengan kalian sama seperti saya kecil. Ini kalian bisa pastikan dulu untuk diameter case-nya kebesaran atau tidak. Untuk diameter case-nya ini sekitar 45 mm lebih ya. Cukup besar menurut saya. Untuk di bagian tinggi case-nya saya ukur dari look to look sekitar 52 mm. Ini juga besar. Untuk ketebalannya juga lumayan nih guys kalau menurut saya ya. Ketebalannya sendiri 13 mm lebih. Wow. Mantap ya tebalnya, karena dia fiturnya ada Bluetooth call sih. Dan terakhir ini saya coba tes hands on ke lengan saya. Untuk strapnya sendiri ini cukup baik, cuma bisa dilihat untuk lebar strapnya ini agak besar ya guys di lengan saya yang kecil ukuran 16 cm ini. Untuk di bagian case juga ini terlihat tebal dan besar. Dan saya tes untuk raise to wake-nya. Raise to wake-nya ini kadang-kadang suka respon suka enggak ini guys. Mungkin nunggu update firmware kali ya. Oke guys, kiranya segini dulu yang bisa saya sampaikan unboxing singkat dari Viata Fitme Spectre Gen 2. Terima kasih banyak buat yang sudah menonton guys. Mohon maaf jika ada kekurangan kata-kata yang belum bisa saya sampaikan di sini. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng karena nanti ada video selanjutnya si ganteng ini akan tayang guys di channel ini. Terima kasih banyak sekali lagi untuk kalian yang sudah menonton mampir di channel ini untuk melihat unboxing singkat dari Viata terbaru ini. Saya Freddy, stay safe, stay healthy, and see you next my video.